Rutin sholat duha, lihat apa yang terjadi setelah 40 hari. Bayangkan, setiap pagi kau bangun dengan hati ringan, rezeki mengalir dari arah yang tak pernah kau duga, dan masalah hidupmu satu persatu seperti menemukan jalannya sendiri. Aneh? Tidak. Inilah yang terjadi saat seseorang menjaga sholat duha secara istiqomah, terutama selama 40 hari berturut-turut. Tapi tunggu dulu. Apa benar sesakti itu sholat duha? Mari kita bongkar kisahnya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, silakan klik like dan subscribe sebagai bentuk dukungan pada dakwah kebaikan ini. Tulis di kolom komentar, aku ingin istiqomah sholat duha. Semoga jadi amal jariah kita semua. Amin. Sholat duha adalah salah satu amalan sunnah yang ringan, tapi memiliki keutamaan luar biasa. Ia dikerjakan di waktu pagi, sekitar 15-20 menit setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Banyak orang menganggapnya sebagai ibadah kecil yang bisa dilakukan jika ada waktu luang. Padahal, dalam pandangan Islam, sholat ini justru sangat besar nilainya di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan utama dalam menjalankan sholat duha. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Di setiap persendian tubuh manusia terdapat sedekah. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, dan mencukupinya semua itu adalah 2 rakaat sholat duha." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, tubuh manusia memiliki lebih dari 360 sendi. Dan Allah memerintahkan kita untuk bersedekah atas masing-masingnya setiap hari. Tapi karena Allah Maha Pengasih, Dia memberi jalan termudah. Cukup dengan sholat duha 2 rakaat saja, semua itu dianggap telah tercukupi. Bukankah ini luar biasa? Sholat duha juga dikenal sebagai sholat penarik rezeki. Banyak ulama menyebutnya sebagai sholat pembuka pintu langit. Setiap sujud di waktu pagi seperti mengetuk pintu rizki dan keberkahan untuk hari itu. Maka tidak heran, orang-orang yang menjaga sholat ini sering merasakan ketenangan batin, kelancaran pekerjaan, dan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat, ada keajaiban tersembunyi dalam konsistensi. Banyak orang meremehkan kekuatan ibadah kecil, padahal justru disitulah Allah meletakkan keberkahan besar. Salah satunya adalah ketika kita menjaga sholat duha selama 40 hari berturut-turut. Tak harus 8 rakaat setiap hari, bahkan 2 rakaat pun sudah cukup, asal dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh harap. Ada sebuah kisah nyata yang menyentuh. Seorang ibu penjual gorengan di pinggir jalan, ia memulai kebiasaan sholat duha bukan karena tahu keutamaannya. Ia hanya ingin mencari ketenangan. Setiap pagi sebelum berjualan, ia ambil air wudhu di masjid terdekat dan sholat 2 rakaat di pojok yang sepi. Hari-hari berlalu, dan hidupnya tetap terasa berat. Tapi ia teruskan. Hari ke-10, belum ada perubahan. Hari ke-20, dagangannya masih biasa saja. Tapi ia tetap istiqomah. Lalu, di hari ke-27, seorang pelanggan datang dan memesan gorengan dalam jumlah besar untuk acara kantor. Dari situ, pelanggannya bertambah. Hari ke-35, ada orang yang menawarinya untuk menyewa kios kecil. Dan di hari ke-40, ia tak lagi berdagang di trotoar. Ia kini punya kios sendiri. Ia hanya menangis sambil berkata, "Saya cuma minta diberi kekuatan setiap pagi, tapi Allah beri saya lebih dari yang saya bayangkan." Inilah keajaiban dari amal yang dilakukan dengan istiqomah. Bukan tentang seberapa besar amalnya, tapi tentang keteguhan hati menjaga kebiasaan baik demi meraih cinta Allah. Jika engkau terus berusaha mendekat kepada Allah di waktu pagi, maka Allah akan membuka jalan hidupmu, dengan cara yang mungkin tidak masuk akal menurut logika manusia. Janji Allah tidak pernah main-main. Apa yang Dia katakan, pasti terjadi. Dan dalam sholat duha, ada janji yang begitu indah, seolah menjadi jaminan langit bagi siapapun yang menjaganya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, rukuklah untukku di awal siang, yaitu duha,
niscaya aku akan cukupkan kebutuhanmu hingga sore hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihat betapa lembutnya Allah memperlakukan kita. Hanya dengan 2 rakaat di pagi hari, kebutuhan kita akan dicukupi sampai matahari terbenam. Itu artinya, kita tak hanya dibantu dalam hal materi, tapi juga dalam keputusan, pikiran, ketenangan, dan bahkan keberkahan waktu. Coba renungkan. Berapa banyak dari kita yang setiap harinya berjuang, lelah, dan stres karena merasa hidup tidak cukup? Padahal Allah sudah tawarkan jalan mudah. Cukup luangkan waktu 10 menit untuk sujud kepadanya, dan Dia sendiri yang akan menanggung sisa harimu. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dalam surga, ada sebuah pintu bernama Bab Ad-Duha. Hanya mereka yang menjaga sholat duha yang bisa masuk melaluinya. Hadis riwayat Tabrani. Bayangkan, surga punya pintu khusus untuk orang-orang yang terbiasa melakukan sholat ini. Bukankah itu tanda bahwa ibadah ini istimewa di sisi Allah? Mungkin tak semua orang bisa bangun malam untuk tahajud, atau berpuasa setiap Senin Kamis, tapi duha adalah ibadah ringan yang bisa dilakukan siapa saja. Dan justru di balik kesederhanaannya, Allah titipkan keutamaan luar biasa. Orang yang rutin sholat duha bukan hanya mendapat manfaat spiritual, tapi juga perubahan nyata dalam kehidupannya. Perasaan hati lebih ringan, langkah terasa lebih yakin, dan pikiran lebih jernih. Bahkan, mereka yang sebelumnya gelisah, mudah panik, atau stres karena masalah duniawi, mulai menemukan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seorang sahabat saya pernah berkata, dulu saya sering khawatir soal keuangan. Gaji pas-pasan, kebutuhan makin banyak. Tapi sejak rajin sholat duha, saya mulai merasa cukup. Ajaibnya, peluang datang sendiri. Ada bonus tak terduga, ada klien lama yang tiba-tiba bayar utang. Semua terasa mengalir, padahal saya nggak minta apa-apa. Cuma pengen dekat sama Allah. Fenomena ini bukan kebetulan. Dalam psikologi Islam, ketika seseorang membangun rutinitas ibadah di pagi hari, maka ia sedang menanamkan niat, tawakal, dan optimisme ke dalam dirinya. Hasilnya, hari itu berjalan dengan energi positif. Allah pun menjaga langkah-langkahnya dari hal yang sia-sia dan mengarahkannya ke hal yang bermanfaat. Bahkan, banyak orang yang mengaku jadi lebih produktif, lebih bersyukur, dan lebih damai sejak mengenal sholat duha. Hati yang tadinya kosong karena lelahnya dunia, mulai terisi oleh rasa cinta kepada Allah. Itulah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Karena sejatinya, sholat duha bukan hanya ibadah, tapi doa dalam gerakan, dan ikhtiar spiritual agar hidup lebih diberkahi. Saat kita mendekat di waktu pagi, maka hari itu bukan lagi milik kekhawatiran, tapi milik keberanian dan harapan. Mungkin sebagian dari kita masih merasa berat untuk memulai sholat duha. Ada yang berkata, saya nggak punya waktu pagi hari. Atau, saya takut nggak konsisten. Bahkan ada yang bilang, saya belum sebaik itu, malu mau mulai. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah menunggu kita jadi sempurna untuk menerima kita. Justru, langkah pertama kita yang penuh ragu itulah yang sangat dicintainya. Lalu bagaimana caranya memulai? Sederhana. Tidak perlu langsung 8 rakaat. Mulailah dari 2 rakaat saja. Cukup itu dulu. 2 rakaat dengan hati yang tulus, niat yang jujur, dan harapan yang sungguh-sungguh agar Allah ridha. Kamu bisa lakukan di pojok kamar, di musola kantor, atau masjid terdekat. Tidak perlu terlalu ideal. Yang penting mulai. Tentukan 1 jam khusus setiap pagi. Idealnya antara jam 7 sampai jam 11. Kalau kamu kerja, lakukan sebelum berangkat. Kalau kamu di rumah, jadikan sebagai rutinitas sebelum beraktivitas. Anggap saja itu seperti sarapan ruhani, makanan untuk hatimu sebelum berjuang menantang dunia. Buat juga target 40 hari. Ambil kalender, tandai setiap hari kamu melakukannya. Dan jika kamu terlewat 1 hari, jangan menyerah. Mulai lagi. Karena Allah tidak menilai dari berapa kali kita jatuh, tapi seberapa sering kita bangkit untuk kembali. Ingat, sholat duha bukan tentang membuktikan bahwa kita hebat,
tapi tentang menunjukkan bahwa kita butuh Allah. Dan siapapun yang datang dengan hati penuh butuh, maka akan pulang dengan tangan penuh berkah. Langkah kecil ini bisa jadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Maukah kamu mencoba besok pagi? Sahabatku, terkadang kita mencari solusi kemana-mana, tapi lupa bahwa pintu rezeki sesungguhnya dibuka bukan hanya dengan kerja keras, tapi juga dengan ibadah yang penuh harap dan tawakal. Sholat duha adalah kunci kecil yang bisa membuka gudang rezeki dari langit dan bumi. Maukah kamu mencobanya 40 hari ke depan? Kalau kamu pernah merasakan keajaiban dari sholat duha, tuliskan di kolom komentar. Ceritamu bisa jadi inspirasi untuk jutaan orang di luar sana. Dan jangan lupa, kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai tanda cinta kita pada beliau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.